Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Pak Ari dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 1 semester 2. Kali ini Pak Ari akan menyampaikan pembahasan tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Oke, mari kita ikuti yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran PAI, ya, Pendidikan Agama Islam. Khususnya kita akan belajar tentang kisah dan keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Nah, anak-anak semua, kenapa kita harus belajar tentang kisah dan keteladanan Nabi Adam alaihi salam? Nah, yang pertama, supaya nanti anak-anak bisa menyebutkan apa yang harus bisa diteladani dari Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap meneladani Nabi Adam alaihi salam. Nah, nah sekarang kita masuk, ya, kita akan mengetahui tentang Nabi Adam alaihi salam. Nah, anak-anak, sebelum ke sana, siapa yang tahu manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Pinter, ya. Jadi manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah itu adalah Adam alaihi salam. Nah, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan pasangannya, ya. Siapa pasangannya? Oke, ya. Pasangannya adalah Hawa, ya. Hawa. Nah, keduanya itu, anak-anakku pengen tahu, keduanya Adam alaihissalam dan Hawa itu dahulu hidup di surga. Hidup di surga. Kalian tahu bagaimana kehidupan di surga? Nah, ini di surga Nabi Adam alaihissalam dan Hawa itu bebas makan apa saja, ya, bebas makan apa saja. Jadi apapun yang disediakan Allah boleh dimakan. Nah, kemudian, ya, ternyata Allah juga menciptakan yang namanya iblis, anak-anak. Ya, iblis itu adalah tugasnya menggoda. Maka kemudian, ya, iblis menggoda kepada Adam dan Hawa untuk makan buah kuldi. Buah apa, anak? Buah kuldi. Nah, kira-kira bagaimana? Nabi Adam dan Hawa bagaimana? Nah, ternyata anak-anak, Nabi Adam dan Hawa itu melanggar apa yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT. Supaya apa? Supaya jangan mendekati buah kuldi. Tetapi ternyata, ya, ternyata Adam dan Hawa itu melanggar. Maka, ya, ketika hidup di surga, Allah sudah janji kalau ingin hidup di surga maka jangan sampai mendekati dan memakan buah kuldi. Tapi karena melanggar, ya, maka akhirnya Nabi Adam dan Hawa itu melanggar. Setelah itu apa? Nabi Adam dan Hawa merasa menyesal, ya, menyesal kenapa kok saya digoda oleh iblis tapi saya mau, ya. Akhirnya Nabi Adam menyesal, ya. Setelah itu kemudian Nabi Adam dan Hawa mohon maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira diberi ampunan apa enggak, anak? Iya, ya. Allah memberi ampunan tetapi ada syarat. Apa syaratnya? Ya. Syaratnya apa? Dia harus bertobat, ya. Tidak akan mengulangi lagi. Apakahnya itu? Tidak, ya. Ternyata Nabi Adam harus meskipun mendapat ampunan dari Allah, dia harus diturunkan ke muka bumi. Maka Nabi Adam dan Hawa diturunkan ke muka bumi. Karena apa? Karena salah. Dia telah melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, dari cerita tadi, ya, dari cerita tadi
Apa yang bisa kita ambil contoh dari Nabi Adam? Ya, keteladanan yang bisa dicontoh dari Nabi Adam ya adalah ini. Yang pertama adalah bila bersalah berani mengakuinya. Jadi kalau kita salah, anak-anak kita salah, ya harus berani mengakui kesalahannya. Ya. Yang kedua anak-anak sekalian, ya, yaitu bila bersalah harus meminta maaf. Nah, meminta maaf. Jangan sampai tidak minta maaf. Ya, jangan sampai malah lari-lari. Nggak mau minta maaf. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini yang bisa dicontoh dari Nabi Adam alaihi salam. Yang keempat, mau memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau misalnya teman kamu, ya teman kalian ada yang bersalah dengan kalian, nah kalian juga harus mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, yang kelima yaitu kalau berbuat dosa harus segera bertaubat dan beristighfar. Siapa yang tahu kalimat istighfar itu yang bagaimana? Iya ya, pinter nih. Astaghfirullahaladzim. Jadi kita mohon maaf, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu anak-anak ya. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita contoh dari Nabi Adam alaihi salam. Semoga ini bermanfaat anak sekalian ya. Dan nanti kita nantikan lagi untuk kisahnya Nabi Idris dan juga Nabi Nuh. Ya, saya kira itu dulu dari Pak Ari. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.